Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Kemunafikan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa lelah karena harus selalu tampil baik di hadapan orang lain? Di media sosial, kita bisa menyembunyikan luka dengan senyuman, menutup rasa frustasi dengan filter, dan menampilkan versi terbaik dari diri kita. Tapi saat kita sendiri, kita sadar ada kekosongan, ada kemunafikan yang perlahan memakan hati kita. Dari Injil hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sangat membenci kemunafikan. Tuhan Yesus melihat hati, bukan sekedar penampilan luar. Tuhan Yesus tidak terkesan oleh kerohanian palsu, melainkan menginginkan pertobatan sejati. Dalam terang firman ini, kita perlu mengakui bahwa seringkali kita lebih peduli pada bagaimana orang melihat kita dibanding bagaimana Tuhan Yesus melihat kita. Kita harus mengakui saat kita berpura-pura rohani, saat kita menutup dosa, dan saat kita menjadi kritis terhadap orang lain, namun lupa memeriksa hati sendiri. Janji yang bisa kita pegang adalah bahwa Tuhan Yesus tidak menolak hati yang hancur dan remuk. Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan memurnikan kita. Kebenaran ini mengajak kita untuk hidup murni di hadapan Allah, berani jujur tentang dosa, dan bertumbuh dalam kasih karunia, bukan penampilan. Jika kita sedang memakai topeng, inilah waktunya untuk menanggalkannya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami karena terlalu sering lebih peduli pada penampilan daripada kebenaran hati kami. Kami mengaku ada kemunafikan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau untuk membersihkan hati kami, bukan hanya membenahi bagian luar. Tolong kami untuk hidup jujur di hadapan-Mu dan orang lain.
bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang murni, agar kami bertumbuh dalam kasih dan kebenaran-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.